warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Indriani dengan NIM A35123022. Saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai benua Australia, letak astronomis, geografis, dan juga iklim dari benua Australia. Australia memiliki nama resmi Commonwealth of Australia yang berarti persemakmuran Australia. Australia sendiri menjadi sebuah negara dan benua yang memiliki negara bagian. Letak astronomis dari benua Australia yaitu berada di antara 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Jika dilihat dari secara geografis, benua Australia terletak di bagian selatan Indonesia. Letaknya berada di belahan bumi bagian selatan dan memiliki topografi paling datar dibandingkan benua lain. Batas benua Australia sebagai berikut. Sebelah utara, Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Flores. Sedangkan di bagian timur, Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sedangkan di bagian selatan, Samudra Hindia, dan barat, Samudra Hindia. Luas benua Australia kurang lebih 8.945 km persegi. Zona iklim Australia dapat dikelompokkan menurut sejumlah faktor bentuk, termasuk faktor garis lintang dan angin. Berdasarkan garis lintang, Australia memiliki iklim tropis dan iklim sedang. Karena pengaruh angin, Australia memiliki zona iklim tersendiri, yaitu sebagai berikut. 1. Iklim muson. Iklim yang terjadi pada bulan-bulan musim panas. Angin yang bertiup adalah angin barat laut yang melintasi lautan membawa hujan ke Australia bagian utara. Lalu yang kedua, iklim gurun. Iklim ini mempengaruhi wilayah Australia Barat dan Australia Tengah. Rata-rata curah hujan kurang dari 250 mm per tahun. Perbedaan suhu antara musim panas dan musim dingin sangat besar, begitu pula antara siang dan malam. Lalu yang ketiga, iklim hujan. Iklim ini terdapat di daerah tropis dan dapat mempengaruhi pantai timur Australia. Angin tenggara yang membawa banyak uap air mengurangi curah hujan di daerah ini. Daerah sebelah barat pegunungan menerima lebih sedikit hujan karena merupakan daerah bayangan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy dengan NIM A35123069. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah Australia. Sejarah negara Australia, penempatan manusia di Australia diduga berawal pada 42.000 sampai 48.000 tahun lalu. Mungkin dengan perpindahan manusia melalui jembatan tanah dan penyeberangan laut jarak dekat dari kawasan yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara. Para penghuni perdana ini mungkin moyang dari penduduk asli Australia modern. Pada masa pendudukan Eropa di akhir abad ke-18, sebagian besar penduduk asli Australia mempertahankan hidupnya dengan cara memburu dengan tradisi lisan dan nilai-nilai kerohanian yang kompleks berdasarkan penghormatan atas tanah air dan sebuah kepercayaan zaman impian. Pada 1 Januari 1901, Federasi 6 koloni dibentuk setelah satu dasawarsa perencanaan, konsultasi, dan pemungutan suara. Persemakmuran Australia dibentuk dan menjadi Dominion Imperium Britania pada 1907, wilayah ibu kota federal, kemudian diubah menjadi wilayah ibu kota Australia. Dibentuk pada tahun 1911 sebagai lokasi bagi ibu kota federal masa depan. Canberra, Melbourne pernah menjadi pusat pemerintahan sejak tahun 1901 sampai 1927. Ketika Canberra dibangun, hak dan tanggung jawab pengelolaan teritorial utara dialihkan dari pemerintah Australia Selatan kepada Parlemen Federal pada tahun 1911 pada tahun 1914.
Australia bergabung dengan Britania pada Perang Dunia I dengan dukungan dari Partai Liberal yang demisioner dan Partai Buruh yang baru mulai tugasnya. Bangsa Australia turut serta dalam banyak perang besar, misalnya dalam Barisan Barat. Dari 416 juta yang ditugaskan, kira-kira 60 juta terbunuh dan 152 juta luka-luka. Banyak orang Australia menganggap kekalahan Korps Tentara Australia dan Selandia Baru dalam Gallipoli sebagai kelahiran bangsa aksi militer besar pertama. Kampanye Julur Kokoda dipandang oleh banyak pihak sebagai analogi bangsa terhadap apa yang terjadi dalam Perang Dunia II. Baik, sekian dan terima kasih. Saya Nur Amelia Ramadhani dengan NIM A3512301 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang budaya negara Australia. Sejak tahun 1788, basis budaya Australia telah sangat dipengaruhi oleh budaya Barat, Inggris, dan Celtic. Fitur budaya yang unik juga muncul dari lingkungan alami dan budaya asli Australia. Sejak pertengahan abad ke-20, budaya populer Amerika telah sangat memengaruhi Australia, terkhusus melalui televisi dan film bioskop. Pengaruh budaya lainnya datang dari negara Asia dan melalui imigrasi besar-besaran dari negara yang tidak berbahasa Inggris. Pertama, seni. Seni rupa Australia dianggap bermula dengan lukisan gua dan lukisan kulit kayu penduduk aslinya. Tradisi penduduk asli Australia diwariskan secara lisan melalui upacara dan menyampaikan kisah-kisah zaman impian. Dari zaman pendudukan Eropa, sebuah tema tentang seni Australia adalah lanskap alam. Tampak sebagai contoh karya Albert Namatjira, Arthur Breton, dan lain-lain yang berhubungan dengan aliran Heidelberg dan Arthur Bond. Yang kedua yaitu media. Industri perfilman Australia berawal dengan diluncurkan The Story of the Kelly Gang tahun 1906 yang dianggap sebagai film berfitur panjang pertama. Tetapi baik produksi film fitur Australia maupun distribusi fitur-fitur buatan Britania mengalami kemunduran secara dramatis setelah Perang Dunia Pertama karena studio-studio dan para distributor Amerika memonopoli industri perfilman. Dan pada dasawarsa 1930-an, kira-kira 95% film fitur yang berlatarkan Australia dibuat di Hollywood. Pada akhir dasawarsa 1950-an, produksi film fitur Australia berhenti dan tidak ada film fitur-fitur Australia yang dibuat di antara tahun 1959 dan 1969. Yang ketiga yaitu hidangan. Makanan aborigin sangat dipengaruhi oleh kawasan di mana mereka berada. Sebagian besar kelompok kesukuan bergantung pada makanan Paleolitikum sederhana. Mereka adalah pemburu, pengumpul yang memburu hewan, darat atau ikan, dan mengumpulkan tumbuhan dan buah-buahan endemik. Istilah umum bagi flora dan fauna Australia yang digunakan sebagai sumber makanan adalah makanan semak. Pemukim perdana dari Eropa memperkenalkan hidangan Inggris dan Irlandia ke benua ini dengan banyak jenis yang kini dianggap sebagai makanan lazim orang Australia. Didasarkan pada Sunday roast telah menjadi tradisi yang lestari bagi banyak orang Australia. Sejak awal abad ke-20, makanan di Australia menjadi semakin dipengaruhi oleh imigran, khususnya dari Eropa Selatan dan budaya-budaya Asia. Pengaruh ini terlihat pada merakyatnya beberapa hidangan Inggris yang tetap lestari seperti ikan dan kentang goreng. Dan dalam hidangan klasik Australia seperti pastai daging yang memiliki keterkaitan dengan pastai steak khas Inggris. Imigrasi pasca perang telah mengubah hidangan Australia. Misalnya, para migran dari Eropa Selatan turut membentuk budaya kopi Australia yang berkembang pesat, yang memunculkan minuman kopi khas Australia seperti flat white, sedangkan migrasi dari Asia Timur menghasilkan hidangan yang dipengaruhi oleh tradisi Canton, yaitu dim sum dan korol. Juga hidangan Tionghoa Australia yang unik, roti sosis, pavlova, lamington, pastai daging,
Segemit dan biskuit Anzac dianggap sebagai makanan khas Australia. Keempat yaitu olahraga. Kira-kira 24% orang Australia di atas umur 15 tahun secara teratur mengikuti kegiatan olahraga terorganisasi di Australia. Australia punya tim-tim internasional yang kuat dalam cabang kriket, hoki lapangan, bola jaring, liga rugby, dan Uni Rugby pernah menjadi juara dunia atau Olimpiade sedikitnya 2 kali pada masing-masing cabang dalam 25 tahun terakhir untuk kelompok putra maupun putri. Australia juga berperan penuh dalam hal balap sepeda, kayak, dan renang, selalu konsisten di 5 besar peraih medali emas Olimpiade atau kejuaraan dunia sejak tahun 2000. Renang adalah cabang terkuat. Australia adalah peraih medali tersubur kedua dalam cabang ini sepanjang sejarah Olimpiade. Beberapa atlet Australia yang paling terkenal dan sukses di dunia internasional adalah berenang Dawn Fraser, Murray Ross, Shane Coles, dan Lynne Trout. Pelari cepat Shirley Strickland, Betty Chabot, dan Jackie Freeman. Petenis Rod Laver, Roy Emerson, Ken Roswell, Evan Goolagong, dan Margaret Court. Pemain kriket Donald Bradman dan Shane Warne, 3 kali juara dunia Formula 1 Jack Brabham, 5 kali juara dunia Grand Prix sepeda motor Mick Doohan, pemain golf Greg Norman dan Gary Webb, pembalap sepeda Hubert Opperman, dan pemain biliar yang luar biasa Walter Lindrum. Secara nasional, olahraga rakyat lainnya adalah sepak bola Australia, balap kuda, squash, mendayung, sepak bola Eropa, dan balap motor. Yang pertama, sistem pemerintahan Australia. Sistem pemerintahan Australia adalah demokrasi parlementer. Sebagai bagian dari sistem ini, kekuasaan pemerintah datang dari rakyat Australia karena warga negara Australia memberikan suara bagi orang-orang untuk mewakili mereka di parlemen. Pemerintah Australia adalah penyelenggara negara federal. Persemakmuran Australia sebagai sebuah monarki konstitusional federal parlementer. Persemakmuran Australia dibentuk tahun 1901 sebagai hasil dari perjanjian di antara 6 koloni Britania yang memiliki pemerintahan sendiri dan kemudian menjadi 6 negara bagian. Yang kedua, sistem politik. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum. Lembaga-lembaga Australia dan praktek-praktek pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Sistem pemerintahan Australia adalah demokrasi parlementer. Sebagai bagian dari sistem ini, kekuasaan pemerintah datang dari rakyat Australia karena warga negara Australia memberikan suara bagi orang-orang untuk mewakili mereka di parlemen. Yang ketiga yaitu sistem hukum. Australia merupakan negara yang menganut sistem hukum common law. Negara Australia yang merupakan negara yang menganut sistem common law berdasarkan dari common law Inggris dan berdasarkan dari sistem khusus atau presiden yudisial, di mana legislasi secara tradisional tidak dianggap sebagai sumber hukum. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan ekonomi dari negara Australia. Australia adalah salah satu negara maju di dunia yang menganut sistem ekonomi liberal atau pasar. Negara ini memiliki PDB per kapita yang tinggi dan angka kemiskinan yang rendah. Mata uang negara ini adalah dolar Australia yang juga digunakan oleh beberapa negara di Kepulauan Pasifik. Australia memiliki kegiatan ekonomi yang beragam, antara lain bidang pertambangan, pertanian, peternakan, teknologi informasi dan telekomunikasi, pariwisata, pendidikan, dan jasa keuangan.
Negara ini juga merupakan pengekspor komoditas pertanian, mineral, dan energi yang besar. Australia memiliki neraca perdagangan yang positif. Berkat penguatan ekspor, komoditas melebihi barang-barang manufaktur. Namun, negara ini juga memiliki defisit current account yang cukup besar akibat dari impor barang, modal, dan jasa yang tinggi. Australia memiliki bursa saham terbesar ke-9 di dunia, yaitu Bursa Efek Australia yang merupakan hasil penggabungan antara Australian Stock Exchange dan Sydney Futures Exchange pada tahun 2006. Negara ini juga berada di urutan ketiga dalam Indeks Kebebasan Ekonomi dan urutan ke-13 dalam perekonomian terbesar dunia. Australia memiliki kualitas hidup yang tinggi dengan Indeks Pembangunan Manusia PBB yang berada di urutan kedua dunia. Kota-kota besar di Australia seperti Melbourne, Perth, Adelaide, dan Sydney juga termasuk dalam kriteria kota yang paling layak huni di dunia. Namun, negara ini juga memiliki harga rumah yang termahal di dunia, yang menimbulkan masalah perubahan bagi sebagian penduduknya.